Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Mungkin sudah lama banget saya nggak buat video panjang dan saya seringnya buat short ya. Tapi tenang saja, kali ini saya akan membahas tentang budidaya perikanan di bidang ikan lele. Karena ada seorang teman ya, mungkin sudah subscribe atau belum, nggak tahu ya, yang jelas ini topiknya sangat menarik. Dia bertanya seperti ini ya, nah ini seperti ini. Bagaimana cara merawat budidaya ikan di dalam galon, sedangkan dia berbudidaya itu di dalam galon. Jadi saya akan bahas ini dengan pemikiran atau gagasan ya, karena saya belum pernah mencoba budidaya di dalam galon. Saya pernah budidaya di media yang sempit, itu di styrofoam box yang bekas itulah namanya apa? Bekas bibit udang. Jadi ukuran 70 kali 50 kali 40. Jadi itu dengan galon yang jelas lebih gede yang styrofoam box itu. Nah teman-teman, jadi gini ya, kita mundur dulu ya biar nanti jelas pemaparannya. Kita sebagai pembudidaya itu sebaiknya seperti ini. Dalam membuat kolam, kita harus bisa membuat miniatur lingkungan liar atau miniatur alam liar, miniatur sungai, miniatur danau dibawa ke kolam kita. Nah, misalkan sampean berbudidaya di kolam yang sempit ya, apalagi di dalam galon, itu saya kira sangat susah ya sebagai pembudidaya untuk membuat miniatur alam, miniatur danau, miniatur sungai ke dalam galon itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, kita jalan ke sungai, jalan ke danau, itu kalau lihat ikan itu tidak sepadat yang ada di dalam galon. Mungkin kalau misalkan sampean budidaya di kolam 1x2 di 1000 mungkin terlalu padat, dan itu tidak akan ditemui di sungai-sungai atau di danau-danau. Ikan itu butuh ruang gerak, ikan itu butuh ruangan untuk bernapas atau oksigen, dan juga bakteri-bakteri untuk mengurai kotorannya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kasusnya Mas ini ya, yang bertanya, Bang, bagaimana cara perawatan di dalam galon? Nah, kembali lagi, sebenarnya saya misalkan tidak menganjurkan sampean dalam berbudidaya lele. Kalau berbudidaya lele pasti ya kebanyakan tujuannya pasti mencari cuan lah ya. Kalau misalkan hobi-hobi ya mungkin ikan hias itu lebih cocok dibanding ikan lele, karena dari eh, segi apa namanya? Dari segi fisik itu lebih bagus ikan hias. Kalau ikan lele kan fisiknya tuh seperti itu, hitam, dan ikan lele itu tidak cocok dengan lingkungan yang bening-bening itu loh. Jadi ikan lele itu lebih menyukai warna air atau air yang keruh, guys. Jadi kalau untuk hiasan, untuk hobi, saya kira ya ada beberapa, cuma kebanyakan pasti ngejarnya cuan. Nah, bagi teman-teman yang misalkan pengen ngejar cuan, saya sarankan kalau budidaya itu, kalau ada lahan ya, minimal bikin kolamnya 10 meter persegi dan ditebari 1000 ekor saja. Dan sebelum tebar, sampean harus membuat bakteri starter. Kita bangun bakteri baiknya itu untuk mengurai kotoran, mengurai sisa pakan yang ada di dalam kolam menjadi bakteri atau menjadi vlog, dan bisa digunakan untuk makan lele kembali dan menjadi kutu air atau apa, yang jelas menjadi plankton-plankton yang bisa dimakan untuk ikan lele. Nah, kembali lagi, caranya seperti apa ya? Nah, ini saya muter-muter ya. Jadi gini guys. Nah, itu untuk pengetahuan umum saja ya, sebenarnya ikan itu juga butuh ruang gerak, dan kita kalau pelihara ikan itu tidak baik ya, tidak sebaiknya tidak hanya fokus pada ikan, harus memperhatikan lingkungan luarnya, bagaimana airnya, bagaimana bakterinya. Seperti kita manusia itu hidup kan di sini, nggak hanya urusannya cuma makan, juga butuh lingkungan yang sehat, udara yang segar, dan lain sebagainya. Sama dengan ikan lele. Tapi kalau misalkan sampean mungkin keterbatasan lahan, atau mungkin sudah pengen banget pelihara lele, ya sifatnya hanya untuk perkenalan, mengetahui sifat lele itu seperti apa, terus mungkin modalnya terlalu sedikit, dan pengen berbudidaya atau pelihara lele, ya ya sudahlah, nggak apa-apa, gimana lagi kan, kalau misalkan kita kan kondisinya berbeda-beda, ada yang latar belakangnya mungkin seperti saya, mungkin ada lahan, mungkin daerahnya juga mendukung, mungkin kalau yang di perkotaan itu kan susah pengen budidaya lele, ya memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang paling sering ya, yang paling saya temui dari pertanyaan yang ada di YouTube maupun di TikTok ya, saya juga main TikTok juga ya teman-teman, namanya Nami ya, kalau misalkan sampean pengen tahu TikTok saya, namanya Nami.
kebanyakan ya seperti itu. Kebanyakan ini tidak hanya pengen budidaya saja, tapi karena FOMO teman-teman. Karena FOMO melihat konten-konten yang bikin galon itu loh, bikin bikin galon untuk budidaya lele dan ikannya besar-besar itu. Aduh, saya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Namanya juga konten kreator ya, ya harus kreatif dalam membuat video supaya menarik, supaya dapat view banyak ya, mungkin seperti itu. Kalau misalkan saya bikin video seperti ini, videonya itu selalu sepi guys. Padahal ya yang saya sampaikan itu ya seperti itu. Dalam budidaya lele itu yang manis-manisnya itu hampir jarang banget lah. Yang manis nanti kalau sampean sudah berbudidaya sekitar jalan 3 tahun itu baru nemu sesuatu yang manis. Kalau masih 1 tahun 2 tahun itu masih ya susah lah guys. Ya masih kayak kalau misalkan kita ibaratkan anak kecil masih berjalan merangkak guys, belum belajar, belum bisa berjalan secara normal gitu ya. Nah, jadi karena misalkan sampean keterbatasan lahan, saya akan coba bantu sampean bagaimana cara merawat ikan lele di dalam galon. Oke. Nomor satu, seperti yang sudah saya bilang, jangan hanya fokus pada ikan lele saja. Sampean juga harus fokus pada lingkungan lain. Ikan lele itu juga seperti kita, membutuhkan makhluk-makhluk lain untuk mengurai pakan, untuk mengurai kotoran yang dihasilkan dan menjadi pakan. Sama seperti manusia, kita buang kotoran, kalau nggak ada bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, tanaman-tanaman itu nggak akan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Jadi kita prinsipnya itu perputaran. Oke, misalkan sampean apa yang mungkin terjadi ketika sampean budidaya di dalam galon? Pasti sering ganti air kan? Pasti ganti air itu rutin, apalagi kalau ikan lelenya sudah mau ukuran konsumsi, mungkin 3 hari sekali atau bahkan 2 hari sekali, airnya cepat rusak dan mungkin nafsu makannya turun dan bahkan menimbulkan kematian. Nah, gini guys. Nah, dari situ kita atur dulu teman-teman ini supaya tidak melakukan padat tebar. Padat tebar itu gimana? Nah, itu padat tebar itu dalam galon mungkin saya belum tahu ya padat tebar itu seperti apa kalau di dalam galon. Nah, kalau di dalam galon mungkin sampean analisa sendiri saja ya. Mungkin yang penting jangan padat tebar. Mungkin 1 galon paling nanti untuk panen 1 kilo atau 1,5 kilo gitu ya. Karena ikan lele juga butuh ruang gerak ya guys ya itu. Nah, yang kedua adalah pemberian bakteri starter. Nah, ini yang biasanya air cepat rusak tuh seperti ini. Jadi saya punya pemikiran, saya punya ide seperti ini guys. Jadi ketika galon-galon sampean sudah ditata dan sudah ganti air, sampean itu sediakan tong ya, tong khusus untuk membuat bakteri starter. Jadi satu tong khusus itu untuk persediaan atau stok air untuk menampung air dan dikasih bakteri starter atau E4 itu sendiri. Jadi supaya bakteri starter yang ada di dalam tong itu bisa terbangun dengan baik ya. Nah, gunanya apa? Gunanya seperti ini guys. Ikan lele itu kalau misalkan diganti air baru ya, air dari sumur, meskipun airnya bening, itu dia kurang cocok guys. Ikan lele sukanya tuh air yang sudah lama mengendap, air yang sudah banyak bakteri starternya. Saya membuktikan sendiri. Jadi kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk membuat air atau mengendapkan air di dalam tong itu sendiri, ya karena tujuannya seperti ini. Ketika sampean ganti air, oke lah ganti air, nanti mungkin ditambahkan air yang sudah mengendap itu. Jadi proporsinya seperti ini. Misalkan sampean setengah air lama, setengah air yang diendapkan. Jadi seperti itu. Jadi di dalam air yang sudah diendapkan itu sudah mengandung bakteri-bakteri yang bagus gitu ya guys ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, kita pelihara lele jangan fokus pada hanya lelenya saja. Kita harus fokus pada pengurai kotoran yang dihasilkan oleh ikan lele. Kalau misalkan kotoran tidak bisa diurai, efeknya seperti apa? Yaitu sampai nanti airnya cepat rusak, cepat kotor, cepat hitam dan bau dan menimbulkan penyakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele yang ada di dalam galon. Ditambah lagi ruang geraknya ikan itu terlalu sempit. Normalnya ikan itu berenang tuh samping kanan kiri ya. Kalau di galon kan kalau saya sering lihat itu ke atas cuma ke bawah, ke atas sambil makan ke bawah juga ketemu sama musuhnya, tarung lagi di bawah. Nah, itu kan kelihatannya kasihan. Nah, dengan ditambahkan dengan air endapan itu, meskipun airnya sudah agak keruh, itu bagus untuk ikan lele. Jadi saya sarankan ke teman-teman yang sudah subscribe maupun belum yang berbudidaya di dalam galon, untuk manajemen air itu penting banget dan saya sarankan seperti itu. Jadi kesimpulannya sampean bikin tong yang agak besar, misalkan
buat untuk penampungan ya tong, atau misalkan nggak punya kolam ya tong lah, tong yang 200 liter atau berapa, itu dipenuhin dulu, dikasih bakteri starter M4 dan molase, diendapkan di situ. Semakin lama itu semakin bagus. Jadi ketika sampean ganti air itu kan airnya kepake, yang di tong itu, yang di tong kepake ke dalam galon. Nah itu kan tongnya kosong, isi lagi dengan air yang baru, diisi lagi menggunakan bakteri starter, diendapkan lagi, dan mungkin itu bisa menyelamatkan atau bisa memperlama usia air dan kesehatan ikan lele. Jadi kurang lebih seperti itu ya dalam berbudidaya ikan lele. Ya memang budidaya ikan lele itu sebenarnya gampang, cuma ya nggak boleh gemampang. Harus hati-hati karena kita sebagai pembudidaya itu harus jeli dan harus bisa melihat detail-detail yang ada pada ikan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini yang cukup lama, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.